Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 7 Juli 2024, pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juli 2024 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran pada pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 30 Juni 2024 pukul 9.00 WIB sebesar Rp19.087.000. Syukur sebesar Rp5.670.000. Persepuluhan sebesar Rp3.144.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.101.370.000. Penerimaan kolekta Minggu 30 Juni 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.549.000. Syukur sebesar Rp373.000. Persepuluhan sebesar Rp60.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.345.000. Kebaktian Minggu 7 Juli 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Apret Ohman. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Pniel. Pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat 1 dan berakhir pada ayat yang ke-10. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Gideon Bepers. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 346. Jemaat setelah kebaktian anak dilakukan, jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat pekerja klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 7 Juli 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Ibu dan Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat sore, dan salam jumpa untuk kita sekalian. Shalom. Arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Allah, lalu kita berbaktikan Dia di saat ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nats pembimbing kita, pertama Petrus 2 ayat yang ke-9. Jemaat kita ada dalam pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita padanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan.
penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 pada ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
untuk petunjuk hidup baru jemaat diundang berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 pada ayatnya yang ke-8 dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lainnya manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, buang dosaku demi nama-Mu. Kau Yesus namaku, kasih kasihku padamu semakin besar. Selamamu hidupku puji terus kasih-Mu yang tulus, kekal dan kudus. Hati dan rohani, yakin menyembah kasih-Mu padamu semakin besar. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian di sore hari ini, kita semua akan membaca dan mendengar bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, pertama Petrus 2 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Tapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Satu Petrus pasal 2 ayat yang pertama hingga ke-10 di bawah perikop Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya
aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga tidak disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar bagi Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat sore, Shalom. Di pagi hari tadi saya yakin sungguh semua kita yang telah diteguhkan sebagai anggota sidih gereja, sebagian besar pasti mengambil bagian dalam kebaktian perjamuan kudus. Dan tentunya Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan dalam perjamuan kudus itu bukanlah sekedar sebuah rutinitas dalam aktivitas bergereja, melainkan sebuah momen sakral yang mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus Kristus sebagai keselamatan semua kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dan di dalam pengorbanan Kristus itulah, Ibu dan Bapak, kita semua diselamatkan, kita dilayakkan, bahkan diberikan kemampuan untuk mengerjakan tanggung jawab kita dalam pembangunan jemaat. Sebagaimana juga yang menjadi aksentuasi daripada tema mingguan kita kali ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, tema ini juga menjadi relevan dengan pergumulan kita dalam kesiapan untuk pemilihan penatua dan diaken pada periode 2025-2030 sebagai bentuk konkret dari apa yang dimaksud dengan keberlanjutan pembangunan jemaat. Dan tema ini akan kita refleksikan secara bersama dengan dipandu oleh bagian Alkitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 yang tadi telah kita baca dan kita dengarkan bersama. Dengan perikop Yesus Kristus batu penjuru. Apa saja pesan daripada firman Allah yang hendak disampaikan kepada kita melalui teks kita di hari ini? Mari Bapak, Ibu, dan saudara kita gali secara bersama-sama. Yang pertama, untuk membangun kehidupan jemaat, gereja mesti menghindari diri dari sejumlah hal negatif sebagaimana yang dikemukakan dalam bacaan kita tadi. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bisa menemukan itu bagaimana di dalam teks ini dikatakan segala kejahatan, segala tipu daya, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mengapa ini diungkapkan dalam bagian teks ini? Sebab apa yang tertuang pada bagian Alkitab ini menjadi respons dari munculnya aliran gnostik dengan berbagai pengajarannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, gnostik itu memutarbalikan kebenaran. Mereka hidup dalam kemunafikan, pandai bersilat lidah, serta memiliki rencana jahat terhadap kekristenan dengan cara
apa yang disebut sebagai sinkritisme, di mana ada perpaduan antara ajaran Kristen, filsafat Yahudi, filsafat Yunani, Yahudi, keagamaan Yahudi, dan juga agama-agama lokal di sekitaran itu. Penyesatan yang dilakukan itu bertujuan untuk memperoleh pengikut, karena dengan demikian mereka bisa menguasai banyak orang, mereka bisa mengendalikan mereka, dan pada akhirnya ada keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, hari-hari ini oleh berbagai perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, sadar atau tidak, kita sementara berada dalam situasi di mana orang lain bisa memperdayai kita dengan pemikiran-pemikiran yang licik, dengan pendekatan-pendekatan yang terdengar rasional, padahal penuh dengan tipu muslihat demi kepentingan dan keuntungan tertentu. Dan hari-hari ini kita bisa menemukan dengan mudahnya bagaimana kebenaran diputar-balikan untuk membentuk opini yang mengarah kepada fitnah dan kebencian pada orang lain dengan begitu mudahnya. Dan kadang kita bisa terperangkap menolak kebenaran oleh karena kita juga memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Kita melancarkan sejumlah tipu muslihat, merekayasa ketidakbenaran, dan tidak segan mengorbankan orang lain supaya mengamankan kepentingan kita. Dan karena itu ketika kita membaca teks Alkitab kita di hari ini menjadi poin refleksi yang pertama. Jika kita masih memiliki perilaku hidup yang demikian, ataupun kita menjadi orang-orang yang mudah diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran yang di luar daripada apa yang menjadi kehendak Kristus, maka kita mesti kembali kepada substansi kekristenan kita, yakni kerinduan untuk menikmati susu yang murni, yakni firman Allah, sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam ajaran para rasul. Dan di atas segalanya, ibu bapak dan saudaraku, pesan mendasar yang hendak disampaikan kepada kita adalah bahwa Yesus harus menjadi batu penjuru. Artinya Yesus dan keteladanannya adalah struktur yang paling fundamental dari segala sesuatu, termasuk ajaran para rasul dalam pembangunan rumah rohani, atau yang kita pahami sebagai pembangunan persekutuan jemaat. Sebagai batu penjuru, Yesus akan memberikan kestabilan bagi seluruh bangunan jemaat. Ya. Dan ketika gereja menolak Yesus sebagai batu penjuru, maka ia akan mengalami kenyataan-kenyataan. Dia akan terantuk, dan bahkan Yesus sendiri akan menjadi batu sandungan bagi kita. Artinya di luar Kristus dan kehendaknya, kita akan dihadapkan dengan sejumlah hal yang bisa menggoyahkan kita, yang bisa menjatuhkan kita. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudaraku, kita mesti bercermin dan menyandarkan seluruh upaya kita untuk membangun persekutuan jemaat dengan senantiasa melihat Yesus sebagai pusat dari segala sesuatu yang dikerjakan, termasuk di tengah-tengah pergumulan persekutuan kita. Apa yang Yesus tampilkan dalam seluruh perjalanan pelayanannya? Yesus tidak pernah melakukan fitnah. Yesus tidak pernah merekayasa ketidakbenaran. Ia tidak pernah mengorbankan orang lain untuk kepentingannya, seperti yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Justru keteladanan Yesus telah menunjukkan bahwa ia rela berkorban bagi kepentingan banyak orang. Dan pengorbanan itu adalah pengorbanan yang murni. Tidak ada embel-embelnya. Tidak untuk kekuasaan, tidak untuk uang, tidak juga untuk popularitas. Dan karena itu apapun perkembangan pengetahuan yang terjadi hari ini, Yesus harus menjadi role model dari semua orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai para pelayan, bahkan mungkin semua kita yang sementara disiapkan untuk melayani, kita tidak hadir di gereja ini untuk menjadi tuan, tetapi menjadi hamba yang terus dibentuk untuk melayani, sehingga keteladanan Kristus itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam setiap langkah pelayanan kita. Kristuslah yang mesti dimuliakan dan bukan pengagungan terhadap diri
bahkan juga termasuk organisasi kita. Ini poin penting Ibu Bapak dan Saudara. Sebab di dalam pelayanan pun ada jebakan-jebakan yang bisa membuat kita mengagung-agungkan diri kita sendiri, mengagung-agungkan organisasi kita, dan kita lupa bahwa sesungguhnya muara dari seluruh pelayanan kita adalah Kristuslah yang mesti dimuliakan. Selanjutnya Ibu Bapak dan Saudara, pada pesan yang kedua yang hendak disampaikan kepada kita adalah bahwa selaku gerejanya, Ibu Bapak dan saya terpanggil sebagai batu-batu yang hidup untuk membangun sebuah rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Dan karena itu setiap kita memiliki peran penting dalam persekutuan gereja. Kita dipanggil untuk saling menguatkan, menghargai, dan membangun satu sama lain dalam iman. Ketika kita bercermin daripada itu, Ibu Bapak dan Saudara, kita dapat menemukan bagaimana kita melakoni perjalanan kehidupan ini. Terkadang fakta menunjukkan kita justru menjadi batu-batu yang mati, yang gagal membangun suatu imamat kudus itu sendiri. Kita berorientasi pada diri sendiri. Kita menolak terlibat dalam pelayanan gereja dengan alasan belum waktunya karena sibuk, atau menggunakan alasan saya tidak mampu, saya belum mampu. Saya pernah dengar misalnya khotbah pendeta Yandi Manobe yang mengatakan ketika ada orang yang bertanya kepada dia, Pak, saya bisa jadi anggota dewan atau tidak? Lalu pendeta menjawab, oh tidak bisa. Karena bagaimana kamu mau urus orang banyak sementara diminta jadi penatua dan diaken untuk urus beberapa kepala keluarga saja kamu tidak mau? Ya. Adakah yang seperti itu di sini? Saya perlu jawab Ibu Bapak. Kalaupun ada, jawablah saja di dalam hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, motivasi kita dalam pelayanan mesti terbentuk dalam kesadaran bahwa sesungguhnya hidup ini merupakan karunia yang telah diberikan oleh Kristus di dalam penebusannya. Dan oleh karena itu ketika waktu itu ada bagi kita, janganlah pernah menolak kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu tidak harus kemudian kita melakukan hal-hal yang spektakuler. Saya banyak belajar daripada para pelayan di jemaat-jemaat kecil yang rela bahkan mengorbankan waktu-waktu mereka, tapi mereka mau melayani pekerjaan Tuhan sebagai pengasuh, sebagai tua gama, sebagai majelis jemaat, sebagai koordinator unit dan sebagainya. Itu menjadi poin penting bagi kita. Bahwa ukuran dalam pelayanan bukan soal di mana posisi kita, tapi seberapa sungguh kita mau mengambil bagian untuk menjadi batu-batu yang hidup itu supaya pembangunan rumah rohani itu dapat berjalan sebagaimana kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin juga meletakkan satu pandangan di sini dalam kaitan dengan bagaimana kita memaknai tentang peran kita sebagai batu-batu yang hidup. Sebab kita tidak saja bicara tentang aktivitas kita dalam pelayanan yang terjadi dalam ruang-ruang gerejawi, tetapi juga dalam seluruh aktivitas kita, dalam keterpanggilan kita dimanapun kita berada. Ibu Bapak dan saya terpanggil untuk melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai batu-batu yang hidup itu. Saya kira Bapak Ibu, peran kita sebagai aparat sipil negara, sebagai anggota TNI Polri, sebagai pendidik, sebagai tenaga medis, sebagai penarik becak, sebagai supir angkot, sebagai penjual di pasar, kita hadir juga di situ sebagai pribadi-pribadi yang terpanggil. Kalau kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang eklesia, eks dan kaleo, kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Dan terang itu mesti diteruskan dalam perjumpaan kita dengan sesama. Sehingga kalau kita menjadi pelayan publik, layanilah sesama kita yang datang membutuhkan bantuan kita dengan hati yang tulus. Saya pernah punya satu pengalaman Ibu Bapak yang menarik. Suatu ketika saya pernah pergi dalam kaitan dengan kebutuhan saya untuk dilayani oleh pelayan publik di kantor pemerintahan. Saya sudah datang lebih awal dan saya menyampaikan kebutuhan saya. Tapi kemudian saya lihat ada banyak orang datang lagi, saya tidak dipedulikan. Ya.
Lalu ada yang mengenal saya, mengatakan, menyapa saya, Pak Pendeta. Lalu yang pertama melayani saya langsung datang, Pak mohon maaf, saya tidak tahu tadi Bapak pendeta. Bapak Ibu, kita bisa mengamati bagaimana orang memandang cara untuk melayani sesama hanya karena atribut-atribut yang melekat pada diri seseorang. Padahal sesungguhnya kita terpanggil melayani sesama kita, tidak melihat soal dari mana dia. Sebab kekristenan kita harus menjadi kekristenan yang berkualitas, yang menerima semua orang, melayani semua orang tanpa pandang bulu, tanpa membedakan dari mana dia, agama apa dia, ya, bagaimana status pendidikan dan ekonominya. Tidak, kita melayani dalam kesungguhan hati, sebab kita harus melakukan itu sebagai bagian daripada batu-batu yang hidup, yang tidak saja terkungkung di dalam kepentingan hidup bergereja saja, dalam ruang lingkup bergereja, tapi juga dalam proses-proses membangun kehidupan berbangsa, membangun kualitas kehidupan di kota ini. Itu yang mesti kita wujudkan dalam kehidupan dan panggilan kita. Apa yang menjadi cerminan kita? Yesus telah menunjukkan itu dalam perjumpaan dengan orang-orang yang lemah dan terbatas. Justru dia memberdayakan mereka yang buta, yang lumpuh, yang sakit. Ya. Ada yang sakit pendarahan. Bahkan dia membangkitkan yang mati. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, apakah perhatian kita sebagai gereja telah terfokus pada penguatan dan pemberdayaan manusia? Gereja yang saya maksudkan bukan saja gereja secara institusi, tapi semua kita yang ada di dalam bangunan gereja itu sebagai persekutuan. Ataukah selama ini kita lebih sibuk dengan hal-hal yang cenderung menyenangkan hati sendiri, dengan sejumlah aktivitas yang bersifat seremoni, dibandingkan berfokus pada upaya-upaya untuk melakukan pemberdayaan? Saya kira kita mesti mengevaluasi semua itu dengan bercermin pada tindakan dan pelayanan Yesus, Sang Batu Penjuru itu. Ibu bapak dan saudara, masih tentang peran kita sebagai batu-batu yang hidup, yang saling menguatkan dan membangun. Saya kemarin mendapatkan data dari proses rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di kantor Menko PMK, itu dihadiri juga oleh perwakilan PGI, tentang satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan, yakni judi online. Semoga di antara ketong semua yang ada di sini, yang ada yang terperangkap dalam perilaku ini. Ya. Data yang menarik di sini adalah bahwa dalam analisa PPATK tahun 2023 ada perputaran dana judi online 327,05 triliun. Ya. Sementara untuk tahun 2024 sampai bulan Mei ada 101 triliun. Bapak Ibu, itu berarti ada peluang yang mungkin lebih besar lagi di tahun 2024. Sebab kita masih menghitung ada 7 bulan lagi, kalau kita hitung dari bulan Mei. Berdasarkan data yang disampaikan, kelompok terbesar adalah yang berpenghasilan 5-10 juta. Dan yang kedua 2-5 juta. Sementara yang terlibat dalam proses itu, dalam aktivitas judi online itu Bapak Ibu dan saudaraku, itu mulai dari yang usia 50 tahun ke atas sampai kepada ada yang di bawah 10 tahun. Saya juga kaget bahwa ada fakta ini, ada fenomena ini. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, dampak dari itu adalah ada multi efeknya. Ada terjerat pinjaman online, ada terperangkap dalam kasus prostitusi, melakukan penipuan, perceraian, pembunuhan. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin kita pernah menyaksikan di media, ada yang kemudian jatuh miskin, putus sekolah, bunuh diri, dan lain-lain. Itu fenomena kita, Ibu Bapak. Dan jika kita terlibat dengan praktik judi online, sesungguhnya kita tidak menjadi batu-batu yang hidup, yang saling menguatkan dan saling membangun. Justru kita saling menyusahkan dan menghancurkan satu sama lain. Logikanya paling sederhana Ibu Bapak. Saat Anda menang, ada saudara kita yang menderita. Dan saat orang lain menang, kitalah yang menderita.
1 Timotius 6 ayat 10 menyatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Judi seringkali didorong oleh keinginan untuk cepat kaya. Apalagi kita dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit, orang menggunakan cara-cara yang dianggap instan yang mampu menjawab persoalan kehidupannya, sehingga mengikis nilai-nilai iman Kristiani itu. Kita punya keyakinan dalam prinsip iman kita bahwa berkat itu bukan soal nilai besar dan kecil, tapi berkat itu mesti diperoleh dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, supaya dia benar-benar menjadi berkat yang menghidupkan kita menjadi orang-orang yang memiliki kualitas iman. Ibu bapak dan saudara, poin yang terakhir yang hendak disampaikan kepada kita adalah, saya ingin kembali kita bicara tentang bagaimana membangun kehidupan sebagai orang-orang yang melaksanakan pembangunan jemaat itu sendiri. Tidak mengenai pembangunan fisik gedung gereja, tetapi kepada pembangunan rumah rohani, yaitu persekutuan hidup orang percaya. Gereja disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan umat kepunyaan Allah. Kita semua dipanggil untuk memberitakan tentang perbuatan Allah itu dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan rohani. Bagaimana bentuknya? Bapak, Ibu, dan saudara, saya kira di dalam seluruh pergumulan kita bersama di tengah-tengah pembangunan jemaat, mari kita melihat tentang hal-hal yang substansi, hal-hal yang memang membicarakan tentang bagaimana pemberdayaan itu mesti dikuatkan. Pelatihan-pelatihan mesti kita lakukan untuk memberdayakan mereka yang lemah di tengah-tengah jemaat kita. Kita pun mungkin bisa melakukan hal-hal yang mungkin dianggap biasa, tetapi ini menjadi sesuatu yang mewujudkan bagaimana kita menyatakan hidup sebagai jemaat yang membangun. Ada anak-anak kita dari kampung-kampung yang jauh sana, mereka terbatas, mau studi susah. Ya, saya kira pemahaman bergereja kita tidak boleh terbangun dalam pola-pola yang dikotomis. Tapi kita mesti menjadi gereja yang mau membangun kesadaran bahwa apa yang menjadi pergumulan daripada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dan penderitaan itu adalah menjadi bagian daripada pergumulan kita bersama. Mungkinkah kita di jemaat-jemaat berbicara tentang bagaimana kita mempolakan orang tua asuh dan memberikan beasiswa bagi saudara-saudara kita yang lemah dari sisi ekonomi? Saya kira hal-hal seperti ini mungkin sudah sangat langka ditemukan. Saya kemarin baru pulang misalnya dari Bandung, saya menemukan satu pola yang menarik. Bahkan ada bentuk kesadaran dari gereja untuk memberikan pos anggaran bagi upaya-upaya pencerdasan saudara-saudara yang berada dalam kondisi-kondisi ekonomi yang tidak mampu. Saya kira GPM adalah gereja yang besar. Dan bahkan mungkin semua kita yang ada di tengah-tengah gereja, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan berkat. Oleh karena itu kita mesti menyadari bahwa di dalam pembangunan jemaat, kita tidak bisa hanya hidup memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Tapi kita mau juga menjadi orang-orang yang membuka diri kita dan bercermin daripada Yesus, menanggalkan kepentingan dirinya dan berbagi hidup. Dia memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Saya kira melalui teks ini Ibu dan Bapak, saudara-saudari dan saya, kita mesti belajar untuk membuka diri dan belajar bahwa apa yang menjadi tema-tema gumulan kita ini bukan sekedar sebuah jargon semata. Apa yang kita bicarakan di dalam seluruh perjumpaan kita dalam pergumulan jemaat itu mesti menjadi sesuatu yang dihidupkan secara nyata. Dan itu mesti terbangun dari kesadaran kita juga mesti belajar bahwa hidup ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Bahwa sesungguhnya kita tidak layak, tapi kita telah memperoleh karunia itu. Dan oleh karena itu kita tidak boleh melupakan bahwa di dalam kehidupan yang adalah karunia Allah ini,
Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab untuk menjadi batu-batu yang hidup, supaya melaluinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun dalam persekutuan jemaat kita menjadi sesuatu yang hidup dan menghidupkan semua orang yang membutuhkan kehadiran kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam mewujudkan kebenaran firman ini di tengah-tengah hidup dan panggilan kita bersama. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai respons kita terhadap pemberitaan firman Tuhan, saya menyebut ibu bapak dan saudara sekalian berdiri. Dan kita akan bersama-sama mengaku iman kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Semua kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari rahmat, menderita di pemerintahan, selipkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak disilakan duduk kembali. Satu persembahan pujian dari saudara Gideon Bevers, disilakan untuk memuliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Semoga pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan.
Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya. Hidup segar dari
Mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ibu bapak dan saudara jemaat sekalian, mari kita semua tenangkan hati dan pikiran kita, lalu bersama-sama kita menyatu dalam doa syafaat. Doa ini kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu Tuhan Allah kehidupan, kami datang dan menyatakan syukur sebab kami merasakan betapa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan atas kehidupan setiap kami. Kau menyertai dan memberkati akan hari-hari hidup ini. Kau membimbing kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu dalam menjalani seluruh panggilan kehidupan di mana kami dipercayakan. Dan kami bersyukur sebab di dalam pemeliharaan-Mu kami semua tetap ada sampai dengan detik ini. Kami tetap menyaksikan tentang kemurahan kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan bahkan selaku persekutuan jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini kami ingin mengatakan kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kami hendak bersyukur tidak saja untuk hal-hal yang dipandang baik oleh mata manusia, tapi juga untuk semua persoalan dan tantangan kehidupan yang membentuk kami sehingga kami semakin dewasa bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kami meyakini bahwa dalam segala keadaan Tuhan hadir dan Engkau menyatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai buatan tangan kasih-Mu. Dan di kesempatan ini ketika kami hendak menyampaikan segala permohonan kami meminta kepada Tuhan, bila mana kami kedapatan melakukan berbagai pelanggaran, bila mana kami mendukacitakan hati-Mu dan juga sesama kami minta dengan penuh kerendahan hati, Tuhan ampuni kami. Baharulilah semua kami dan layakan kami di dalam pengampunan-Mu, supaya syafaat yang kami naikkan tidak terhalang oleh kesalahan dan pelanggaran kami, sebab kami telah mengalami kuasa Tuhan yang penuh dengan pengampunan yang melayakan kami untuk membawa segala permohonan kami di kesempatan ini. Kini kami berdoa bagi kehidupan semua saudara-saudara kami yang menjadi bagian daripada persekutuan ini. Saudara-saudara kami yang sementara bergumul dalam penderitaan sakit. Kami percaya kuasa Tuhan tidak hanya berlaku di masa lampau, tapi juga bagi kehidupan kami orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Karena itu kami meminta dengan penuh kerendahan hati kepada-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, jamalah kehidupan semua saudara kami yang sakit, dan pakai kami di dalam seluruh panggilan kehidupan sebagai bagian daripada persekutuan jemaat Tuhan untuk juga mengambil bagian di dalam pergumulan mereka, supaya pada waktunya dalam kuasa dan kasih Tuhan itulah mereka mengalami pemulihan, mereka merasakan anugerah kesembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka membuktikan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka sebagai buatan tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi para janda, anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, orang-orang asing yang hidup tanpa sanak saudara. Tuhan berkati mereka senantiasa dalam menjalani kehidupan ini dan pakai kami supaya melalui kehadiran kami dan apa yang Tuhan anugerahkan, kami mampu menjadi berkat yang mendatangkan sukacita atas kehidupan mereka.
Bapa di sorga, kami berdoa bagi pergumulan-pergumulan kami di tempat-tempat di mana kami diutus oleh Tuhan, di tengah-tengah ladang pekerjaan kami masing-masing, dengan peran-peran yang kami lakukan sebagai ASN, karyawan swasta, kami yang bekerja untuk melayani masyarakat di bidang pendidikan sebagai guru dan dosen, kami yang terpanggil di bidang kesehatan sebagai dokter bidan dan perawat, kami yang Tuhan utus sebagai anggota TNI dan Polri, kami sebagai pengojek, penarik becak, supir angkot, supir online, kami yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup kami di pasar, dan semua kami yang bekerja dalam seluruh keterpanggilan pekerjaan kami. Tuhan, kami meyakini Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian bagi hidup kami. Dan kami yakini sungguh di dalam Tuhan ada berkat yang Tuhan sediakan untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami. Dan di atas semua itu, kami minta juga kepada Tuhan supaya Tuhan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi saluran berkat melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti dalam perjumpaan kami dengan sesama. Sebagai para pensiunan, dengan berkat yang telah Tuhan sediakan, Tuhan juga kiranya memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan, dan kecukupan dalam menjalani hidup ini. Biarlah kami semua tetap menjalani hidup ini dalam sukacita dan keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada kepastian atas hidup dan masa depan kami, sehingga kami tidak khawatir dengan apapun yang kami jalani, sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini. Tanggung jawab dan peran kami sebagai orang tua, biarlah Tuhan memberikan kepada kami kesanggupan untuk melakukan semuanya itu, supaya kami mampu menjadi orang tua yang bijaksana, yang membentuk, membina, menuntun anak-anak kekasih kami menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Dikau dan mendatangkan sukacita bagi kehidupan orang banyak. Pertumbuhan anak-anak kami, pendidikan mereka, tetapi juga seluruh upaya mereka untuk mencari-cari pekerjaan, kami pertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan dengan keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada kepastian bagi masa depan mereka. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di dunia, gereja Tuhan di Indonesia, dan khususnya gereja Protestan Maluku. Tuhan memberkati para pelayan bersama umat Tuhan di seantero Maluku dan Maluku Utara dalam tugas untuk menanam dan menyiram. Hikmat Tuhan menyertai pimpinan MPH Sinode bersama dengan para staf, seluruh majelis pekerja klasis, para ketua majelis jemaat bersama dengan penatua diaken di seluruh jemaat di GPM. Kami bawa hidup mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi majelis pekerja klasis Kota Ambon di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Diberkatilah senantiasa dalam tuntunan dan hikmat Tuhan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah klasis ini. Kami tak lupa berdoa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajaran Menteri, Gubernur dan seluruh OPD, Wali Kota Ambon dan seluruh OPD Kota Ambon, para wakil rakyat, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kota, para senator dalam tugas bersama untuk memperjuangkan kesejahteraan. Tuhan beri hikmat dan kemampuan agar mereka dapat bekerja dengan penuh kesetiaan dan takut akan Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan di malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan dan direfleksikan bersama di malam ini, itu mau menjadi bagian yang menuntun kehidupan kami, supaya biarlah kehendak Tuhan yang menuntun dan membingkai seluruh perjalanan kehidupan dan panggilan kami, teristimewa dalam tanggung jawab bersama untuk membangun kehidupan jemaat. Persembahan syukur telah kami berikan kepada Tuhan. Terimalah segala sesuatu yang telah kami berikan kepadamu ya Bapa. Biarlah apa yang telah kami persembahkan kepada Tuhan ini dapat bermakna bagi pekerjaan Tuhan yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan bersama. Semua pihak yang telah melayani dalam kebaktian ini, pelayan musik dan singers, tenaga multimedia, tuagama, kolektan, majelis bertugas dari Majelis Jemaat Niel Batu Gajah, Tuhan memberkati mereka senantiasa dengan seluruh pelayanan yang telah mereka lakukan di malam ini. Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu. Sebagai tanda syukur kami, sekaligus pergumulan kami bawa itu semua hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami.
Kami akan akhiri doa ini dan kami meminta kepada Tuhan, biarlah kami semua dituntun oleh kasih-Mu dalam menjalani seluruh panggilan kehidupan kami, dan kami dilengkapi dalam memaknai akan seluruh tanggung jawab bersama untuk membangun kehidupan di tengah-tengah panggilan yang Tuhan percayakan. Kami akan mengakhiri doa ini dan mengucapkan doa Bapa kami yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan juga kepada kami dengan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menjemput Ibu dan Bapak, saudara-saudara jemaat berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk menerima pengutusan dan janji penyertaan Allah. Jemaat, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Saudara disilakan duduk untuk kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, atas nama pribadi, keluarga, dan sekaligus mewakili rekan-rekan pelayan, saya menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat memasuki usbu yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.